Bikin mewek. M. Taufik pimpin sendiri rapat pencopotannya sebagai Wakil Ketua DPRD DKI. Yang namanya perjalanan pasti ada akhir, begitupun perjalanan karir seseorang. Tidak akan ada yang menanjak terus. Ketika sampai di puncak, mau tidak mau ia harus turun. Atau kalau masih ngotot juga, berada di puncak tersebut, alam yang akan memaksanya untuk turun. Karena yang namanya regenerasi itu adalah sunatullah di muka bumi ini. Begitupun dengan politisi Gerindra M. Taufik. Sepertinya ia sudah sampai pada puncak karirnya sebagai Wakil Ketua DPRD DKI. Dan tanda-tanda ia akan turun itu sudah kelihatan nyata. Penggantinya sebagai Wakil Dewan pun sudah disiapkan, yakni Rani Maulina. Diketahui si Rani ini merupakan adik ipar Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Jadi apakah ada peran Sufmi di balik terpilihnya dia sebagai Wakil Ketua DPRD DKI? Hanya Prabowo dan Tuhanlah yang tahu. Lalu bagaimana cerita Taufik bisa sampai ke posisi Wakil Ketua DPRD DKI tersebut? Perjalanannya cukup panjang dan penuh liku-liku, dan kalau disinetronkan akan melampaui sinetron Cinta Fitri yang panjangnya 1017 episode itu. Berikut sekilas ceritanya. Si Taufik ini sebenarnya bukan orang baik. Kala itu ia pernah dipercayai menduduki jabatan sebagai Ketua KPU DKI. Seperti tanpa bersalah, kepercayaan itu dikhianatinya. Diam-diam Taufik korupsi logistik pemilu pada 2004 hingga ia divonis 18 bulan penjara. Menyandang status sebagai mantan napi tidak membuatnya malu untuk terjun ke dunia politik. Pada 2008, ia masuk Partai Gerindra. Nah, karena partai itu juga berdiri pada 2008, maka bisa dibilang Taufiklah perintis Gerindra DKI. Dari partai berlambang burung Garuda tersebut, baru belajar merangkak sampai sekarang sudah punya 19 kursi di DPRD DKI. Nomor 2 terbanyak setelah PDIP. Jadi jangan ditanya seberapa besar jasanya bagi Gerindra, karena jawabannya pasti besar banget. Itulah kenapa ia bisa ditunjuk jadi Ketua DPD Gerindra DKI dan Wakil Ketua DPRD DKI. Termasuk ketika kursi Wagub DKI ditinggalkan Sandi karena ikut Pilpres pada 2018 silam. Nama Taufik ini yang digadang-gadang akan menggantikannya. Meskipun pada akhirnya menjelang finish, ia disalib oleh Riza Patria. M. Taufik ditunjuk jadi Wakil Ketua DPRD tidak hanya sekali loh, tapi 2 kali berturut-turut. Hanya saja, pasca kehadiran Riza di DKI, perlahan tapi pasti satu persatu jabatannya dipreteli oleh Gerindra. Pertama, jabatannya sebagai Ketua DPD Gerindra DKI yang dicopot yakni pada 2020 lalu. Yang menggantikannya adalah Riza Patria. Sebenarnya pergantian Ketua DPD partai itu adalah hal yang lumrah, tapi cara pencopotannya itu yang gak berakhlak. Masa tanpa melalui proses pemilihan atau musyawarah tiba-tiba Prabowo langsung menunjuk ke Riza sebagai pengganti M. Taufik. Alasannya pun tidak jelas, pokoknya diganti, selesai. Padahal M. Taufik sudah 12 tahun loh memimpin Gerindra DKI, malah diperlakukan seperti itu, seolah-olah dia tidak ada jasa sama sekali buat Gerindra. Siapa coba yang gak sakit hati? Kedua, yang bikin tambah sakit hati, Riza yang mencopotnya dari kursi Wakil Ketua DPRD DKI. Ini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah dicopot dari jabatan yang sekian lama dia pegang dengan cara yang kurang baik. Kemudian yang menggantikan posisinya tersebut mencopot jabatannya yang lain. Ini ibarat junior ngospek senior, benar-benar serasa ditusuk pedang tumpul dari belakang. Kalau penulis berada di posisi M. Taufik, sudah lama cabut dari Partai Gerindra. Karena jelas apa yang dilakukan oleh Gerindra kepadanya itu sudah termasuk mengoyak-oyak harga dirinya. Dan yang bikin mewek, Taufik sendiri yang akan memimpin rapat pemberhentian dirinya dari kursi Wakil Ketua DPRD DKI. Ya nggak apa-apa, memang jadwal saya mimpin. Di DPRD itu ada jadwal wakil-wakil memimpin kan? Kebenaran ketemu saya jadwalnya. Ya sudah saya pimpin, ujarnya dengan nada sedih. Agak unik memang,
Dia yang jadi terdakwa, dia pula yang jadi hakim. Selamat purna tugas Pak Taufik. Meskipun dirimu suka ngeselin tapi rindu juga dengan manuvermu selama jadi wakil ketua DPRD DKI bersama Haji Lulung yang juga sudah purna. Semoga setelah tidak lagi jadi wakil dewan ini bisa akrab lagi sama Ahok. Artikel ini ditulis oleh Ferry Fadli di siwar.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.